Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Kristina dengan NIM 1902104021107. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Bisa di next slide. Di sini saya akan memaparkan tentang struktur organisasi dan tata kelola sekolah di SMA Negeri 2 Lumajang. Yang mana SMA Negeri 2 Lumajang ini letak lokasinya berada di Jalan Hos Cokroaminoto yang letaknya masih satu kompleks dengan Sekolah Unggulan Terpadu atau yang sering disebut dengan SUT bersama-sama dengan SD Negeri Tompo 3, SMP Negeri 1 Lumajang, dan juga SMK Negeri 1 Lumajang. Bisa di next. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai struktur organisasi. Seperti yang adalah struktur organisasi yang terdapat di SMA Negeri 2 Lumajang. Di setiap sekolah tentunya terdapat struktur organisasi, karena struktur organisasi ini fungsinya adalah untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi, di mana tugasnya adalah mengidentifikasi setiap pekerjaan dan fungsinya dan kemana ia melapor ke dalam organisasi tersebut. Fungsi dari struktur organisasi sendiri adalah mengatur administrasi, ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, dan keuangan. Dan kebanyakan struktur organisasi di setiap sekolah itu hampir sama. Mungkin terdapat tambahan beberapa tugas baru atau tugas tertentu di sekolah tertentu. Yang pertama saya akan membahas mengenai komite sekolah. Komite sekolah sendiri merupakan nama baru dari Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan. Komite sekolah ini merupakan badan mandiri yang memiliki peran sebagai wadah untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengolahan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Tujuan dari komite sekolah ini diantaranya adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijaksanaan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, dan lainnya adalah menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Yang kedua yang akan saya bahas adalah kepala sekolah, di mana di setiap sekolah tentunya akan dipimpin oleh kepala sekolah. Kepala sekolah itu sendiri merupakan seorang guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru dan siswa dalam menerima pembelajaran. Yang ketiga adalah adanya waka tata usaha. Tata usaha sendiri merupakan catatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Jadi di setiap sekolah, jika sekolah tersebut memiliki event yang memerlukan surat izin atau surat-surat terkait untuk surat-surat resmi, bisa meminta bantuan dari tata usaha. Yang keempat adalah waka kesiswaan, di mana waka kesiswaan ini memiliki tanggung jawab kepada kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang terutama di bidang kesiswaan. Seperti contohnya dalam melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa atau OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib di sekolah itu sendiri. Yang kelima adalah
Wakakurikulum, di mana wakakurikulum ini mempunyai fungsi sebagai orang yang menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Jadi, wakakurikulum ini fungsinya adalah menyusun kalender yang digunakan gimana itu mengenai libur atau mengenai kegiatan KPM atau mengenai tentang kegiatan event-event tertentu. Yang kedua adalah menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, mengatur penyusunan program pembelajaran, mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, mengatur pelaksanaan program penilaian, kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan dan laporan kemajuan dari belajar siswa, serta pembagian raport. Dan yang terakhir adalah mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. Yang keenam adalah Wakasarpras atau sarana dan prasarana, di mana fungsinya di mana Wakasarpras ini ditunjuk oleh kepala sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengarahkan, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan sekolah dalam melaksanakan program di bidang sarana dan prasarana. Yang ketujuh adalah Wakahumas, di mana ia bertanggung jawab pada kepala sekolah dalam bidang kerjasama industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Jadi untuk menjalin relasi ya seperti itu dengan universitas nantinya akan diurusin oleh Wakahumas. Dan yang kedelapan adanya koordinator BK, di mana koordinator BK ini fungsi ini seluruh kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi untuk para siswa-siswi yang ingin bimbingan atau ingin konseling atau ingin bertukar pikiran bisa melakukannya dengan koordinator PK. Dan struktur lainnya adalah adanya web di PowerPoint. Di fotonya terdapat istilah web, di mana web ini fungsinya lebih menuju ke beliau mengurus tentang website. Jadi beliau akan mengakses, mengunggah dan mengupdate informasi-informasi dari SMA Negeri 2 Lumajang ini ke situs web yang nantinya dapat diakses oleh orang-orang yang mungkin membutuhkan informasi tersebut. Dan lainnya adalah adanya scanner, di mana scanner ini cenderung seperti ke lab komputer, di mana ketika para siswa atau para guru lainnya membutuhkan sarana dan prasarana di bidang TIK, di bidang teknologi komputer, maka beliau dapat membimbing atau beliau dapat menyediakan fasilitas dan membantu. Seperti contoh kegiatannya adalah ujian dengan basis komputer, atau mungkin ujian bahasa Inggris yang listening, jadi bisa menggunakan atau bisa menghubungi pihak scanner. Bisa di next. Dan yang kedua, saya akan membahas mengenai tata kelola SMA Negeri 2 Lumajang. Seperti yang tertera dalam PowerPoint, di sini saya akan membahas mengenai kurikulum yang dipakai, visi dan misi, dan juga organisasi unggulan yang terdapat di SMA Negeri 2 Lumajang. Sebelumnya, saya akan menjabarkan mengenai apa itu tata kelola sekolah. Tata kelola sekolah ini adalah upaya untuk pengembangan PPKL, di mana ia memiliki artian yaitu sebagai suatu sistem yang mengatur perencanaan, pembuatan kebijakan, keputusan, dan peraturan-peraturan dalam upaya pengembangan PPKL. Kurikulum yang dipakai di SMA Negeri 2 Lumajang adalah kurikulum ke-13, di mana kurikulum ini telah ditetapkan pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau lebih akrab disebut dengan KTSP, di mana yang sudah berlangsung selama 6 tahun.
kurikulum 2013 ini mulai dilakukan pada tahun 2013 dan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Maaf, sekolah rintisan termasuk SMA Negeri 2 Lumajang itu sendiri. Di mana K13 ini memiliki 4 aspek penilaian. Di antaranya adalah aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga perilaku. Dalam K13 ini ada beberapa materi pembelajaran yang dirampingkan dan juga ada materi pembelajaran yang ditambahkan. Materi pembelajaran yang dirampingkan antara lain adalah bahasa Indonesia, IPS, dan juga PPKN. Dan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Selanjutnya saya akan membahas mengenai visi dan misi. Di setiap sekolah tentunya memiliki visi dan misi, terlebih dan tak luput juga SMA Negeri 2 Lumajang. Visi dan misi yang diterapkan di SMA Negeri 2 Visi yang diterapkan di SMA Negeri 2 Lumajang adalah menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi, anggun dalam penampilan, yang bernuansa intak dan iptek, berkepribadian nasional, serta berdaya saing internasional. Dan misi yang dipegang oleh SMA Negeri 2 Lumajang adalah mewujudkan peserta didik yang berkualitas tinggi dan unggul dalam prestasi. Misi lainnya diantaranya adalah membudayakan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Santun dalam berpakaian, santun dalam perkataan dan perbuatan, saling tolong-menolong, dan saling menghormati antar warga sekolah ataupun warga masyarakat. Memfasilitasi terlaksananya kegiatan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut oleh para warga SMA Negeri 2 Lumajang, melaksanakan pembelajaran bermutu berbasis TIK yang menggunakan e-modul, penilaian berbasis komputer, serta mendayagunakan sekolah jaringan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang keempat adalah menumbuh kembangkan karakter religiulitas, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Di antaranya perilaku mencintai budaya bangsa dan menjamin peserta didik yang bebas dari narkoba. Dan yang terakhir adalah memotivasi peserta didik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah di tingkat internasional di bidang akademis maupun non-akademis, termasuk memotivasi peserta didik agar mampu berkomunikasi dalam bahasa internasional secara aktif, serta memberi wawasan agar melanjutkan sekolah di perguruan tinggi bertaraf nasional maupun bertaraf internasional. Dan yang terakhir adalah organisasi unggulan. Bisa di next. Lima diantaranya adalah organisasi unggulan yang sudah tertera di PowerPoint, yaitu diantaranya adalah OSIS MPK, yang kedua ada Dewan Ambalan, atau yang lebih sering dikenal dengan kegiatan pramuka, yang ketiga ada Rohis, atau yang lebih dikenal dengan remaja masjid, di mana nantinya fungsinya adalah mendekatkan para siswa-siswi untuk lebih berintak pada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah Paskamada, yaitu organisasi baris berbaris yang terdapat di SMA Negeri 2 Lumajang. Dan yang terakhir adalah Palapa, atau yang lebih dikenal dengan kegiatan pencinta alam yang terdapat di SMA Negeri 2 Lumajang. Sekian presentasi dari saya. Maaf, mungkin ada salah-salah kata atau kurangnya saya dalam menyampaikan materi. Saya minta maaf dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.